Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nu'idduha liliqaihi dhukhra wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Al-Habib Muhsin Al-Hinduan yang berkenan memenuhi daripada undangan pengurus musalla Baitur Rahmah yang bertempat di RT 47 RW 12. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kehadiran Al-Habib Faqih bin Al-Habib Haidarah bin Muhsin Al-Hinduan yang mendampingi daripada Al-Habib Ali Zainal Abidin dalam kesempatan yang mulia ini. Juga kami ucapkan terima kasih, alhamdulillah berhadir juga Bapak RW 12, Bapak RT dan juga Bapak, Ibu-ibu serta hadir dan hadirat, wabil khusus juga kelompok Maulid Al-Habsyi yang pada siang hari ini berkenan untuk membacakan daripada syair-syair Maulid Al-Habsyi. Mudah-mudahan dengan dibacakannya syair-syair Maulid Al-Habsyi tadi, acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema meneladani akhlak dan selalu bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, insyaallah akan menjadi berkah daripada kita banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini alhamdulillah pagi tadi sampai siang kita diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikuncuri hujan walaupun tidak deras, alhamdulillah saat ini keadaannya adem, nyaman, sehingga mungkin ada yang mengantuk dikarenakan keadaan kondisi yang seperti ini. Ada banyak masalah, yang penting bisa hadir di majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kelihatan ibu-ibu unggut-unggut sudah binanya tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara kita pada siang hari ini pertama akan dibuka oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin. Kepada beliau kami persilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. استفتح هذه الجلسة بمن نوى أهلنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدهن نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأهلكنا في أهلاكهم وقوتنا في قوتهم على هذه النية وكل نية الخير من خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah baru saja dibacakan daripada suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kedamaian serta keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Acara yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Mahmudin. Kepada beliau dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, baru saja kita mendengari daripada lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan bagi yang membaca serta bagi kita yang hadir mendengarkan mendapatkan limpahan pahala rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Acara yang berikutnya sambutan dari Ketua RT 47 kepada Bapak Haji Sutopo, kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatullah adama fi wala salatan salaman daimani bi dawamul khilaf. Terima kasih pada Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Induan, Al-Habib Ali Pakeh bin Habib Haidarah Al-Induan beserta rombongan yang telah berkenan hadir mengabulkan hajat warga RT 47 RW 12 dan yang ulun hormati juga para ustadz, ustazah, alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat beserta pengurus Langgar Baitur Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan juga sekitar Langgar 47, yaitu perwakilan jemaah RT 28, RT 46, RT 48 dan sekitarnya, ya. Ulun tidak mengurangi rasa hormat, nggak hafal, jadi nama-namanya ulun sebutkan lah, jadi itu yang ulun bisa sampaikan. Dan selanjutnya terima kasih kepada warga yang telah mensukseskan atau ikut kita bersama-sama mengadakan Maulid ini adalah bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW atas partisipasinya berupa ya keuangan, pikiran dan lainnya, sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan amal ini semua menjadi amal yang diterima Allah sebagai sangu nanti di
akhirat. Nah, seperti itu aja. Jadi karena ini enggak ahlinya Pak, enggak ahli ceramah, jadi ya seperti inilah itu. Nah, yang selanjutnya kita informasikan kepada bapak-bapak warga RT 47 dan sekitarnya bahwa di musola kita ini kembali di sempat ada kegiatan TK TP Al-Quran kita kan kurang lancar, jadi ini kita perbarui pengurusnya, mungkin yang dipimpin oleh Ustadz Jaki. Nah, dibuka kembali pendaftarannya. Jadi Ustadz saja dari lingkungan kita sendiri seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu itu bisa yang sudah waktunya belajar TK dan TP Al-Quran, nah, mudah-mudahan bisa didaftarkan. Nah, selanjutnya nanti bisa dihubungi, ada di pengumuman itu ada nomor WA dan ada belangkonya. Jadi mudah-mudahan hidup kembali. Dan yang kedua yaitu setiap minggu pagi pada subuh kan kita adakan sudah 1 tahun ini, alhamdulillah berjalan lancar, yaitu majelis ilmu kan. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus. Nah, jadi yang diisi oleh Ustadz Zakiani SAI, jadi mudah-mudahan siar agama kita itu bisa lebih bersemarak lagi seperti itu. Jadi mudah-mudahan yang hadir bisa bertambah, semakin berkembang seperti itu. Itu yang ulun bisa sampaikan. Nah, mudah-mudahan semua yang amal kebaikan Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang ulun bisa sampaikan. Mohon maaf bahwa sekiranya kurang berkenan, ada kesalahan dalam pelaksanaan, ada ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan ini, nanti mohon saran untuk kedepannya seperti apa yang supaya lebih baik dan lebih maju lagi, seperti itu aja. Demikian yang ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga informasi berkaitan kegiatan yang diadakan di lingkungan RT 47. Juga kami informasikan kepada pian-pian Barataan bahwa kita atau mendekat dengan musala kita ini ada majelis, yaitu Majelis Taranam. Yang ini bukan hanya milik orang majelis, tetapi juga milik kita Barataan. Karena berkat bantuan pian Barataan, alhamdulillah majelis kita sekarang bisa berjalan dan sudah melaksanakan berbagai kegiatan di kegiatan majelis tersebut. Pada kesempatan ini kami informasikan juga bahwa Al Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al Hinduan, beliau pengasuh daripada kegiatan majelis di Majelis Taranam ini. Sebulan sekali beliau datang ke Majelis Taranam, dan ini dibuka untuk umum. Silahkan pian-pian Barataan, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, silakan menghadiri acara tersebut apabila ada undangan daripada pengurus majelis. Dan juga setiap malam Ahad diisi oleh Al Habib Faqih bin Al Habib Haidarah Al Hinduan sesudah sholat Isya. Kalau pian mau hadir silahkan, karena ini terbuka untuk kita Barataan. Itu yang bisa kami informasikan berkaitan keberadaan majelis yang ada di lingkungan kita ini. Kemudian acara puncak yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang pada kesempatan ini akan diisi mau'idhah hasanah oleh Al Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al Hinduan
kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal aradina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat وأنشأ هبا والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد. Ayuhal muhtaramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para masyayikh, para asatid, segenap hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan lisan kita untuk menyebut nama kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ketika Allah kumpulkan kita di dalam sebuah kebaikan. Alhamdulillah, Allah ringankan kaki kita untuk datang ke tempat ini semata-mata hanya untuk menimba ilmu dan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam atas junjungan alam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'in wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita lakukan kali ini adalah merupakan produk yang dibuat oleh ulama-ulama sebelum kita, berkumpul bersama mendengarkan tentang sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian senantiasa menghidupkan hati kita untuk mengingat jejak perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membaca beberapa buku yang dikarang oleh orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis itu adalah orang-orang yang biasanya banyak menulis tentang sejarah, tentang peradaban di sebuah negara, bahkan juga kadang mereka menulis tentang agama. Kadangkala orang-orang orientalis itu adalah orang-orang yang nggak punya agama, sehingganya salah seorang di antara mereka yang berkebangsaan Jerman menulis sebuah buku tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama orang ini Annemarie Schimmel, seorang profesor di bidang sejarah, seorang profesor di bidang peradaban. Beliau itu pernah meneliti tentang agama-agama yang ada. Satu persatu diperhatikannya. Ada dua agama di muka bumi ini. Ada agama yang berasal dari Allah, disebut dengan agama samawi. Ada agama-agama yang dianggap diciptakan oleh manusia, disebut dengan agama ardi, agama bumi. Agama-agama samawi, ciri khasnya biasanya ada nabinya, ada kitabnya. Untuk agama ardi biasanya adalah nilai-nilai kebaikan yang dikumpulkan di dalam kitab yang mereka anggap sebagai buku rujukan di dalam berbuat kebaikan. Nah,
paling besarnya agama di muka bumi ini adalah pengikut mereka agama-agama samawi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. 3 agama besar kita sebut dengan Yahudi, Nasrani dan kaum muslimin kita ini. Dia teliti tentang setiap agama. Mengapa ketika saya perhatikan setiap agama dari tahun ke tahun, dari abad ke abad berdasarkan sejarah yang telah ditulis oleh orang-orang sebelumnya, Islam senantiasa bertambah dan gak pernah berkurang kaum muslim. Bahkan setiap saatnya agama ini terus bertambah. Ia meneliti tentang ajaran sebelumnya, pengikut Nabi Allah Musa. Mengapa kemudian lambat laun mulai berkurang dan habis pengikutnya, hanya tinggal orang-orang yang dinisbahkan kepada Bani Israel dan bukan penganut dari ajaran apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau berkata di dalam bukunya, ketika ku teliti tentang agama yang dibawa oleh Musa, agama ini telah dirusak oleh umatnya sendiri di masa Musa masih ada di antara mereka. Baru Nabi Allah Musa bertakarrub kepada Allah, berkhalwat selama 40 hari lamanya. Belum lengkap 40 hari, pengikut Nabi Allah Musa sudah menyembah anak seekor sapi. Nabi Musa masih ada. Mereka sudah diselewengkan jauh sehingga ajarannya telah rusak di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Tak berlangsung lama. Pada masa berikutnya ajaran Isa alaihissalam, ketika Nabi Allah Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih masa dakwah dari Nabi Allah Isa itu hanya beberapa tahun saja. Umur Nabi Allah Isa ketika diangkat itu umurnya 33 tahun, Pak. Katakanlah usia dakwah dari Nabi Allah Isa hanya berkisar 15 tahun saja. Baru saja agama ini dibawa oleh Nabi Allah Isa, Allah selamatkan Nabi Allah Isa dari sebuah makar keinginan orang-orang yang hendak membunuh Nabi Allah Isa. Allah angkat Nabi Allah Isa, langsung saja mereka kemudian menuhankan Nabi Allah Isa alaihissalam. Baru saja Nabi Allah Isa berangkat menuju kepada Allah, agama ini telah berubah, yang tadinya menyembah Allah menjadi menyembah Nabi Allah Isa alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan heran kalau di akhir zaman nanti yang diturunkan oleh Allah adalah Nabi Allah Isa, itu karena dia punya PR belum selesai. Apa PR-nya? Dia harus mengembalikan keyakinan orang-orang Nasrani yang telah menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Itu sebab Nabi Allah Isa. Kenapa bukan baginda Rasul? Agama baginda Rasul sempurna. Sampai detik ini tak seorang pun di antara kita yang kemudian menuhankan baginda Rasul. Belum ada, Pak. Apa bapak-bapak sudah pernah dengar ada orang yang menyembah baginda Rasul? Nggak ada. Agama ini kemudian selamat sampai di masa kita 1400 tahun lamanya. Tak ada perubahan dengan agama yang telah dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulis ini kemudian berkata, anehnya ketika kami meneliti tentang Islam 1400 tahun yang lalu, agama ini masih saja tidak berubah. Bahkan kemudian aku menemukan apa yang menjadi sebab agama ini tetap kuat dan wujud di muka bumi ini. Tidak ada penyelewengan, tak ada kata yang salah di dalam Al-Quran, tak ada yang mampu menambah dan mengurangi ayat di dalam Al-Quran atau hurufnya. Nggak ada yang mampu. Apa sebabnya? Kata penulis ini, satu sebab yang paling besar adalah mereka senantiasa menceritakan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari tahun ke tahun kita kenalkan baginda Rasul, dari zaman ke zaman. Inilah kepandaian ulama kita yang kemudian mengenalkan tentang baginda Rasul agar kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup kita, tauladan di dalam hidup kita. Ini kuncinya. Benarlah apa yang dikatakan oleh dia berdasarkan sebuah riwayat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh orang-orang talis ini tadi benar. Kenapa? Baginda Rasul berkata, tidaklah hilang ajaran Islam kecuali telah sedikit orang yang mengenal tentangku.
Tidaklah akan lenyap agama ini selagi masih ada orang yang berbicara tentang ajaranku dan memperkenalkan diriku kepada umat yang akan datang. Sampai suatu ketika kata baginda Rasul, umat tak lagi mengenal nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat tak lagi pernah mendengar cerita tentang baginda Rasul dan sunnah-sunnah baginda Rasul telah terabaikan. Kalau ini sudah nggak ada, ketahuilah ini akhir dari perjalanan umat Islam. Setelah itu tak ada lagi nilai-nilai kebaikan dan kebenaran setelahnya, karena mereka tidak memiliki pedoman kepada ajaran Nabi yang terakhir, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.